Pemirsa, layanan bus Transjakarta yang beroperasi di seluruh penjuru ibu kota diproyeksikan masuk ke Bandar Udara Soekarno-Hatta guna melayani para karyawan bandara. Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji operasional layanan bus Transjakarta bersama sejumlah pihak terkait. Layanan bus Transjakarta yang beroperasi di seluruh penjuru ibu kota diproyeksikan masuk ke Bandar Udara Soekarno-Hatta guna melayani para karyawan bandara. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo pada Minggu 11 Juni menyebut bahwa saat ini pihaknya tengah mengkaji operasional tersebut bersama sejumlah pihak terkait. Syafrin Liputo menjelaskan karena layanan tersebut nantinya dikhususkan bagi karyawan bandara, maka tidak akan mengganggu layanan bandara bagi publik yang telah beroperasi selama ini. Adapun layanan tersebut ditujukan untuk meringankan beban para karyawan yang kerap bergantung dengan moda transportasi lain untuk menuju bandara. Kita pahami bahwa saat ini untuk layanan khusus karyawan itu tidak ada, sehingga mereka sangat tergantung pertama dengan kendaraan roda 2. Juga dengan mobil pribadi apabila beraktivitas di sana, sebagian terpaksa menggunakan angkutan reguler yang secara tarif itu cukup tinggi dibandingkan dengan pendapatan mereka. Oleh sebab itu, arahan Pak Gubernur untuk bisa meminimalisir biaya transport karyawan di kawasan Bandara Udara Soekarno-Hatta, maka Transjakarta masuk. Tentu untuk aspek tarif itu pun sedang kami lakukan kajian. Menurut Syafrin, kajian tarif tersebut dilakukan untuk memastikan biaya yang dikeluarkan para pekerja tak semahal ongkos transportasi bandara reguler. Ia pun mengharapkan uji coba dapat segera dilaksanakan paling lambat pada bulan Juli mendatang. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau masyarakat dan peserta pemilu agar menghindari melakukan disinformasi politik jelang Pesta Demokrasi 2024. Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat diimbau menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, mengimbau masyarakat terutama peserta pemilu agar cakap memanfaatkan teknologi secara positif menjelang Pesta Demokrasi 2024. Usman menjelaskan literasi digital merupakan salah satu program Kemkominfo untuk mengedukasi masyarakat agar menggunakan media sosial secara benar dan bertanggung jawab. Program ini dapat meningkatkan keahlian digital, pemahaman media sosial dari aspek etika, hukum, dan keamanan. Dengan demikian, disinformasi seputar politik tidak tersebar luas. Jadi penting bagi aktor politik, peserta pemilu, ya, untuk mengedukasi dirinya sendiri, untuk mengedukasi pendukungnya, untuk mengedukasi konstituennya agar tidak membuat dan menyebarkan disinformasi politik, karena hulunya itu begitu, pangkalnya ada di situ sebetulnya, ya, pangkalnya ada di situ. Usman menambahkan imbauan ditekankan kepada pihak aktor politik karena berdasarkan penelitian para pakar, penyebar banyaknya disinformasi politik adalah peserta pemilu sendiri yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Pentingnya literasi digital bagi pengguna media sosial juga disampaikan oleh spesialis cek fakta Mavindo, Aribowo Sasmito. Yuk kita membaguskan, menggerakkan literasi digital di Indonesia itu ke arah yang positif itu. Masalahnya apa? Ada bahasa keren yang istilah keren yang punya it takes two to tango. Butuh 2 orang untuk menari tango. Jadi kalau yang diajak nggak mau, masyarakat nggak mau gerak juga, ya tangonya nggak kejadian gitu. Literasi digital tidak akan bisa berjalan dengan efektif karena tidak bisa kalau hanya dari pihak-pihak tadi yang cuma mengajak. Pada hari media sosial yang jatuh setiap tanggal 10 Juni, para pengguna medsos diingatkan untuk bijak dan bertanggung jawab. Era keterbukaan informasi sekarang ini menuntut pengguna mampu berpikir kritis dalam menyikapi sebuah informasi sebelum menyebarkannya.